Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Kurnianingsih, mewakili dari Ketua Peneliti Dr. Edi Ahyari. Adapun anggota peneliti lainnya yaitu Dr. Lamidi, Pak Dr. Rumzi Samin, Dr. Rudi Subiakto, dan Dr. Yuditya. Sebelumnya, izinkan kami menyampaikan rasa terima kasih yang tulus dan dukungan luar biasa yang telah diberikan oleh Universitas Maritim Raja Ali Haji melalui pengelolaan lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Pendanaan internal penelitian unggulan prodi yang diterima melalui LPPM ini bukan hanya sekedar investasi finansial, tetapi juga merupakan bentuk kepercayaan dan dorongan bagi kami untuk menjalankan penelitian ini dengan penuh semangat dan profesionalisme. Baiklah, di sini saya akan sedikit menjelaskan terkait dengan identitas penelitian, mencakup setidaknya permasalahan penelitian, kemudian subjek penelitian, solusi metode, bagaimana penelitian tersebut posisinya dalam roadmap. Yang pertama yaitu ada permasalahan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengatasi permasalahan keamanan penggunaan transportasi laut di Pulau Penyengat, Kota Tanjung Pinang. Beberapa permasalahan yang menjadi fokus penelitian melibatkan aspek-aspek seperti frekuensi kecelakaan laut, ketidakamanan pelayaran, dan kurangnya kebijakan yang mendukung keamanan penggunaan transportasi laut di wilayah tersebut. Yang kedua ini ada subjek penelitian, yaitu subjek penelitian ini melibatkan semua aspek yang terkait dengan keamanan penggunaan transportasi laut di Pulau Penyengat. Ini mencakup analisis data kecelakaan laut, tinjauan kebijakan yang telah ada, serta partisipasi dan persepsi masyarakat terhadap keamanan transportasi laut. Yang ketiga di sini ada solusi. Solusi yang diusulkan dalam penelitian ini adalah formulasi kebijakan yang dapat meningkatkan keamanan penggunaan transportasi laut di Pulau Penyengat. Hal ini mencakup penyusunan peraturan yang lebih ketat, peningkatan pengawasan, serta upaya untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan pelayaran. Metode penelitian ini mencakup analisis data historis kecelakaan laut, studi literatur terkait kebijakan pelayaran, kemudian ada wawancara dengan pihak terkait seperti otoritas maritim, dan survei masyarakat untuk mendapatkan pandangan mereka terhadap keamanan transportasi laut. Analisis digunakan untuk mengevaluasi faktor-faktor internal dan eksternal yang dapat mempengaruhi efektivitas kebijakan yang diusulkan. Yang kelima, di sini ada posisi dalam roadmap penelitian. Penelitian ini menjadi langkah awal dalam pengembangan roadmap untuk meningkatkan keamanan transportasi laut di Pulau Penyengat. Data dan temuan dari penelitian ini akan menjadi dasar untuk menyusun kebijakan yang lebih terarah dan implementatif. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi penelitian lebih lanjut terkait dengan evaluasi dan pembaruan kebijakan keamanan pelayaran di tingkat lokal maupun nasional. Dengan demikian, penelitian ini menempati posisi strategis dalam upaya meningkatkan keamanan penggunaan transportasi laut di Pulau Penyengat, Kota Tanjung Pinang. Hasil penelitian diikuti dengan implikasi. Yang pertama yaitu hasil penelitian. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa keamanan penggunaan transportasi laut di Pulau Penyengat, Kota Tanjung Pinang masih menghadapi tantangan serius. Analisis data kecelakaan laut menunjukkan adanya tren peningkatan insiden dan tinjauan kebijakan menunjukkan adanya kekurangan dalam regulasi yang mendukung keselamatan pelayaran di wilayah tersebut. Partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan pelayaran juga terlihat perlu ditingkatkan. Yang kedua yaitu implikasi dan rekomendasi kebijakan. Penyusunan peraturan yang lebih ketat.
Itu implikasinya diperlukan peraturan yang lebih ketat terkait dengan keselamatan penggunaan transportasi laut di Pulau Penyengat. Rekomendasi dari penyusunan peraturan yang lebih ketat ini yaitu pemerintah setempat perlu menyusun dan mengimplementasikan regulasi yang lebih ketat untuk meningkatkan keamanan pelayaran. Yang B di sini peningkatan pengawasan penegakan hukum. Implikasinya yaitu diperlukan pengawasan yang lebih intensif dan penegakan hukum yang lebih ketat terhadap pelanggaran keamanan pelayaran. Sedangkan rekomendasi dari peningkatan pengawasan dan penegakan hukum ini yaitu otoritas maritim dan lembaga terkait harus meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi keselamatan. Yang selanjutnya di sini ada peningkatan kesadaran masyarakat. Implikasi dari peningkatan kesadaran masyarakat ini yaitu kesadaran masyarakat terhadap keamanan pelayaran perlu ditingkatkan. Sedangkan rekomendasinya terhadap peningkatan kesadaran masyarakat ini, program penyuluhan dan kampanye kesadaran masyarakat perlu diadakan untuk meningkatkan pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam menjaga keselamatan transportasi laut. Yang selanjutnya ada penyusunan roadmap keselamatan transportasi laut. Implikasi dari penyusunan roadmap keselamatan transportasi laut yaitu diperlukan roadmap keselamatan transportasi laut yang komprehensif. Kemudian rekomendasinya yaitu Universitas Maritim Raja Ali Haji dapat berperan dalam menyusun roadmap keselamatan transportasi laut untuk membimbing implementasi kebijakan dan upaya keselamatan di masa yang akan datang. Kesimpulan, dengan mengimplementasikan rekomendasi-rekomendasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan keselamatan pengguna transportasi laut di Pulau Penyengat, Kota Tanjung Pinang. Implikasi ini menciptakan landasan kuat untuk formulasi kebijakan yang lebih efektif dan berkelanjutan, sehingga memberikan kontribusi positif terhadap keamanan pelayaran dan kesejahteraan masyarakat setempat. Proses diseminasi penelitian ini dan publikasinya. Yang pertama yaitu proses diseminasi penelitian ada 6. Yang pertama yaitu pemilihan internasional conference. Di sini identifikasi konferensi internasional yang relevan seperti International Conference on Social Humanities Maritime Border Area atau yang biasa kita kenal dengan SIMBA, yang terindeks fokus sebagai platform untuk menyajikan hasil penelitian. Yang kedua yaitu penyusunan abstrak. Penyusunan abstrak yang jelas dan menarik untuk menarik perhatian peserta konferensi. Yang ketiga yaitu ada pengajuan abstrak, yaitu mengirim abstrak kepada panitia konferensi SIMBA sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan. Keempat ada selesai abstrak. Selesai abstrak menunggu hasil seleksi abstrak oleh panitia konferensi untuk menentukan apakah penelitian diterima untuk tahap selanjutnya yaitu presentasi. Kemudian yang kelima ada pemformatan dan penyusunan presentasi. Di sini peneliti menyusun presentasi dengan memperhatikan format dan batas waktu yang ditetapkan oleh konferensi. Yang keenam tahapannya yaitu presentasi di konferensi. Menyampaikan hasil penelitian dalam sesi presentasi yang ditentukan di konferensi SIMBA. Publikasi di International Conference SIMBA ada yang pertama yaitu penyusunan artikel lengkap, yaitu mengembangkan artikel lengkap berdasarkan penelitian, mencakup latar belakang, metode, hasil, dan rekomendasi kebijakan. Yang kedua yaitu ada pemformatan sesuai pedoman konferensi. Di sini peneliti memastikan artikel sesuai dengan pedoman penulisan yang ditetapkan oleh konferensi SIMBA. Yang ketiga, pengiriman artikel. Di sini peneliti mengirimkan artikel lengkap kepada panitia konferensi sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan. Yang keempat ada proses review, di mana menunggu proses review artikel oleh peer review konferensi.
Selanjutnya itu langkah selanjutnya revisi jika diperlukan, melakukan revisi sesuai dengan masukan peer review jika ada. Yang selanjutnya pengiriman versi final. Di sini mengirimkan versi final artikel setelah melewati proses review. Yang ketujuh yaitu publikasi di konferensi. Artikel yang telah melewati proses review dan diterima akan dipublikasikan di dalam materi konferensi SIMBA yang dapat melibatkan publikasi online atau cetak. Kemudian yang kedelapan yaitu ada dokumentasi dan akses. Mencatat informasi publikasi untuk keperluan dokumentasi dan memastikan artikel dapat diakses oleh peserta konferensi dan masyarakat ilmiah secara umum. Bagaimana manfaat atau pemanfaatan hasil penelitian ini? Manfaat atau pemanfaatan hasil penelitian formulasi kebijakan pada keselamatan pengguna transportasi laut di Pulau Penyengat Kota Tanjung Pinang itu sangat luas dan dapat mempengaruhi beberapa aspek kunci, baik dari segi kebijakan, keselamatan, maupun masyarakat secara umum. Berikut adalah beberapa manfaat yang dapat dihasilkan dari penelitian tersebut. Yang pertama, peningkatan keselamatan pelayaran. Hasil penelitian dapat memberikan kontribusi signifikan dalam mengidentifikasi potensi risiko dan permasalahan keselamatan pelayaran di Pulau Penyengat. Formulasi kebijakan yang diusulkan dapat menjadi dasar untuk meningkatkan keselamatan pelayaran dan mengurangi insiden kecelakaan laut. Yang kedua yaitu ada pengembangan kebijakan yang efektif. Jadi dalam penelitian ini memberikan kontribusi pada pengembangan kebijakan yang lebih efektif dan berkelanjutan terkait dengan transportasi laut di wilayah tersebut. Bukan hanya mencakup regulasi baru, tetapi juga penyempurnaan terhadap kebijakan yang sudah ada. Yang selanjutnya yaitu ada peningkatan kualitas hidup masyarakat lokal. Di sini dengan adanya kebijakan yang lebih aman dan terkendali, diharapkan kualitas hidup masyarakat lokal di Pulau Penyengat akan meningkat. Keselamatan dalam transportasi laut khususnya dapat memberikan rasa aman dan meningkatkan mobilitas yang pada gilirannya dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dan aksesibilitas masyarakat yang ada di Pulau Penyengat. Yang keempat yaitu ada pemberdayaan masyarakat. Melalui program kesadaran masyarakat ini dan keterlibatan dalam kebijakan keselamatan transportasi laut, masyarakat setempat dapat lebih terlibat dalam menjaga keselamatan pelayaran. Pemberdayaan masyarakat dapat menciptakan budaya keselamatan yang lebih kuat lagi. Kemudian yang kelima, di sini ada pengembangan potensi pariwisata. Dengan meningkatnya keselamatan pelayaran, Pulau Penyengat dapat lebih menarik bagi wisatawan, mendukung pengembangan sektor wisata, kemudian keberhasilan ini dapat menciptakan dampak positif terhadap ekonomi lokal. Yang selanjutnya adalah kontribusi pada penelitian berkelanjutan. Jadi hasil penelitian ini dapat menjadi referensi dan landasan untuk penelitian lanjutan terkait dengan kebijakan dan keselamatan transportasi laut. Ini dapat memotivasi penelitian lebih lanjut untuk terus memperbaiki dan mengembangkan strategi kebijakan yang lebih baik. Yang terakhir, yang ketujuh, ada penguatan peran universitas dan lembaga penelitian. Penelitian ini dapat memperkuat peran universitas dan lembaga penelitian, seperti Universitas Maritim Raja Ali Haji sebagai pemimpin dalam penyelidikan isu-isu maritim dan kontributor terhadap pengembangan kebijakan di tingkat lokal dan nasional. Dengan demikian, hasil penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi pada pengetahuan akademis, tetapi juga memiliki dampak praktis yang signifikan dalam meningkatkan keselamatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan wilayah di Pulau Penyengat, Kota Tanjung Pinang. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Ya.